Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Ayah Bunda. Apa kabar Ayah Bunda hebat-hebat? Yang saat ini sudah hadir dalam rangka memeriahkan Madania Festival 2021. Di mana hari ini dirayakan tepat ulang tahun Madania yang ke-25. Kami keluarga besar Madania berterima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol, sharing, dan berbagi pengalaman sekaligus menambah wawasan pagi ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Anne, saya salah satu pendidik dari TK Madania Yasmin Bogor. Saya akan membuka bincang santai pagi ini dengan tema membangun kemandirian anak sejak dini. Adapun acara pagi ini yang berkesempatan untuk berbagi, kita punya dua narasumber yang hebat-hebat tentunya. Yang pertama ada Dr. Risa Tianti Kolopaking MSI, beliau seorang psikolog. Yang kedua tentunya tidak asing lagi ya, Ibu Maya Ramayanti MSI, Kepala Sekolah TK Madania BNR Bogor. Dan tentunya dihadiri oleh orang tua TK Madania Indonesia. Bisa lambaikan tangannya yang dari paling ujung, dari Makassar sudah hadir? Baik, ada dari Jakarta tentunya sudah hadir ya beberapa. Dan dari Bogor nih, ada dari TK BNR dan dari TK Madania Yasmin. Coba lambaikan tangannya. Aduh, ada beberapa nih yang saya kenal. Baik, acara ini akan dipandu oleh host kita, Ibu Ishana Dewi Kumala. Beliau pendidik dari TK Madania Jakarta. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, mari kita memanjatkan doa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara ini senantiasa diberikan keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita semua. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ayah Bunda, bagaimana dengan belajar dari rumahnya? Pembelajaran jarak jauh selama 1 tahun ini? Tentunya luar biasa ya. Ya, pandemik memberikan tantangan besar yang dihadapi orang tua murid selama proses pembelajaran jarak jauh ini. Pagi ini kita akan kumpas beragam dinamika peranan orang tua dalam mendampingi pendidikan anak-anak di rumah. Selain bincang santai tentunya di kesempatan kali ini kita adakan sebagai bentuk sarana silaturahmi seluruh keluarga besar TK Madania dan juga media belajar bagi Madania Learning Community yang termasuk di dalamnya ada guru, orang tua, dan murid yang terkait dengan pengasuhan dan pendampingan siswa selama pembelajaran jarak jauh. Selain itu juga sebagai sarana networking untuk melakukan kolaborasi lebih lanjut di masa depan. Baik, untuk mengupas lebih banyak dan beragam mengenai kemandirian anak saat pembelajaran jarak jauh, mari kita serahkan pada ahlinya. Saya persilakan Ibu Hana sebagai host kita untuk memandu lebih lanjut. Kepada Ibu Hana, layar dan waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ana. Halo, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan juga para rekan guru semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Hana. Saya adalah pengajar di TK Madania Jakarta. Pagi ini saya akan menemani Bapak Ibu sekalian dalam bincang santai bersama para narasumber dengan tema membangun kemandirian anak sejak dini. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi ini, kita semua terpaksa melakukan berbagai kegiatan dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Nah, peran orang tua menjadi sangat besar saat harus mendampingi anak dalam melakukan pembelajaran dari rumah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami para guru tentunya dan juga untuk orang tua. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan menemui banyak kesulitan dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Misalnya dalam membantu anak menyelesaikan tugas-tugasnya, ya, atau dalam menjaga mood anak agar tidak menangis atau ngambek saat mengikuti PJJ. Kemudian juga apalagi ketika orang tuanya harus bekerja dari dalam rumah ataupun keluar rumah, sehingga tidak bisa mendampingi anak pada saat PJJ. Dan harus menyerahkan pendampingan kepada orang dewasa lain yang ada
di rumah seperti misalnya nenek atau sepupu atau adiknya, kakaknya, dan bahkan ART. Nah, hal ini membuat kemajuan belajar anak menjadi tidak terawasi dengan optimal. Nah, dalam survei yang dilakukan oleh Sekolah Madania pada akhir semester 1 kemarin, salah satu yang menjadi tantangan terbesar orang tua dalam proses PJJ ini adalah masalah kemandirian anak. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan hari ini Sekolah Madania mengadakan webinar bincang santai dan mengundang narasumber yang akan memberikan wawasan dan mengupas lebih dalam lagi mengenai tahap-tahap kemandirian anak berdasarkan perkembangan usianya. Jangan-jangan nih para ibu nih atau orang tua sudah menuntut anaknya untuk sudah bisa ini, sudah bisa itu, padahal secara tahap perkembangan belum waktunya, atau malah udah deh nggak usah bisa ini nggak apa-apa, kan masih kecil ini, masih TK gitu ya. Padahal itu adalah sudah waktunya dia bisa melakukan berbagai kemandirian. Nah, selain itu nanti akan dibahas juga dengan narasumber bagaimana sih caranya menumbuhkan rasa percaya diri anak nih supaya bisa lebih mandiri gitu. Nah, telah hadir bersama kita ada Ibu Dr. Risa Tianti Kolopaking MSI yang mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai psikolog klinis yang berfokus pada perkembangan anak, remaja, dan keluarga. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan saat ini aktif menjadi dosen di Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan beliau juga aktif sebagai psikolog di Rumah Sakit Hermina Bekasi dan juga di Rumah Sakit IMC Sentul City Bogor. Kita sapa dulu ya Ibu Risanya. Selamat pagi Ibu Risa. Apa kabar Bu Risa? Pagi, Bu Ana. Pagi Bu Risa. Pagi. Gimana kabarnya Bu Risa pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Risa. Lalu selain Ibu Risa nanti juga akan ada sharing dari Ibu Maya Ramayanti MSI. Beliau adalah seorang kepala sekolah di TK Madania BNR dan merupakan lulusan juga dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Nah, kita siapa dulu Bu Maya? Halo Bu Maya, apa kabar? Halo Bu Ana, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Iya, alhamdulillah sehat ya Bu Maya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bu. Oke, terima kasih Bu Maya. Nah, jadi Bapak Ibu nih mumpung ada pakarnya nih, ayo hari ini kita bahas, kita kupas secara tuntas gimana sih caranya membangkitkan kemandirian anak. Lalu nanti di akhir acara bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengajukan berbagai pertanyaan kepada para narasumber. Nah, nanti pertanyaannya dapat diketik juga di fitur chatroom. Diketik pertanyaannya di situ lalu menyebutkan nama dan dari TK mana. Nah, nanti di akhir acara juga bisa bertanya secara langsung ya, tetapi nanti saya akan memilih atau membatasi hanya 1 atau 2 pertanyaan saja. Nah, nanti akan ada hadiah 6 hadiah door prize bagi 6 pertanyaan terbaik yang akan diumumkan oleh MC di akhir acara nanti. Seru kan Bapak Ibu? Ngomong-ngomong ada bapaknya nggak nih ya? Saya belum lihat nih Bu Ana, ada bapak-bapaknya nggak nih? Mungkin ada ya, tapi mungkin nggak on cam. Oke, jadi kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Marilah sama-sama kita dengarkan pemaparan dari Ibu Dr. Risa. Silakan Ibu Risa, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih banyak Bu Hana. Saya mungkin share screen dulu ya. Baik, sudah bisa terlihat? Ya, terlihat Bu. Terlihat ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk para guru, para orang tua yang hadir di acara ini, dan saya juga mau mengucapkan salam khusus selamat ulang tahun bagi Madania ya, yang ke-27 ya. Luar biasa. Luar biasa, ternyata usianya sudah memasuki usia dewasa muda ini ya. Jadi sudah cukup lama, tidak menyangka bahwa usianya sudah sampai 27
tahun. Baik. Saya senang sekali ini bisa punya, pertama saya juga mengucapkan terima kasih dan senang bisa mengikuti kegiatan bincang santai pagi ini bersama para guru dan para orang tua murid dari TK Madania seluruh Indonesia nih ya. Jadi ada dari Bogor, dari BNR Jasmine, dari Jakarta, dan dari Makassar. Rasanya senang sekali nih kita bisa berkumpul. Walaupun di masa pandemi ini serba online, tapi ini juga satu keberuntungan ya, kita bisa bertemu via online. Kalau nggak mungkin saya bisa bertemu orang tua guru dari Makassar, Bogor, dan Jakarta ini dalam satu waktu. Baik, kita akan membahas tentang kemandirian anak nih ya. Mungkin apa yang disampaikan ini, karena ini istilahnya berbincang santai ya, saya sendiri sebagai psikolog akan sharing ya, tapi selain sebagai psikolog juga saya sebetulnya orang tua, alumni orang tua Madania. Jadi mungkin situasi sebagai ex orang tua Madania bisa kita gunakan gitu ya dalam bincang-bincang nanti. Nah, membahas kemandirian anak ini memang hal yang paling seru. Karena di mana sih orang tua yang nggak pengen anaknya terlihat mandiri ya? Apa sih itu mandiri ya? Anak-anak bisa melakukan satu kegiatannya sendiri tanpa disuruh, biasanya begitu ya. Dia sudah bisa melakukan dan bisa membuat keputusan sendiri. Itu tentu menjadi kebahagiaan bagi orang tua dan juga guru sebetulnya. Ya. Nah, pertanyaannya tentu bagaimana membangun anak yang mandiri? Biasanya setidaknya minimal ada 4 pertanyaan yang bisa kita ajukan di dalam mendiskusikan bagaimana sih membangun anak yang mandiri ini ya. Pertama kita akan tanya dulu sebetulnya apa sih ciri-ciri anak mandiri itu? Nah, itu harus sudah punya jawaban tuh ya. Kedua, gimana membentuknya supaya anak-anak menjadi mandiri. Ketiga, kemudian bagaimana mengasuh anak-anak supaya anak itu bisa mandiri. Dan keempat adalah bagaimana mendidik mereka supaya kemandiriannya ini terus berkembang. Itu mungkin minimal 4 pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana sih membangun anak mandiri ini. Walaupun mungkin nanti banyak lagi pertanyaan, tapi minimal 4 pertanyaan itu harus bisa kita jawab dan kita pahami. Nah, kita coba jawab pertanyaan untuk melihat apa sih ciri-ciri anak mandiri ini. Nah, khususnya pada anak usia dini, ya, yang perlu kita ketahui dalam memahami apa itu ciri kemandirian pada anak adalah tahapan usia perkembangannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada bapak di sini juga ya, atau ibu orang tua dan guru, tentu mungkin paham secara feeling saja kita sudah paham bagaimana di tahap perkembangan ini anak-anak punya kekhasan ya. Biasanya secara teori tahap perkembangan ini dibagi menjadi 3 tahap di dalam perkembangan anak usia dini. Bayi 0 sampai 1 tahun, batita 1 sampai 3 tahun, dan usia prasekolah 3 sampai 6 tahun. Kenapa dibagi dalam 3 tahapan ini? Karena setiap tahapan ini punya ciri-ciri tertentu. Ya, kalau ibu nanti punya kesempatan untuk membaca lebih detail, bisa dibagi lagi di setiap tahap per 3 bulan, masa bayi ya, kalau di batita nanti per 6 bulan, di prasekolah per setahun, punya ciri-ciri tugas perkembangan yang berbeda setiap tahap-tahapannya. Tapi supaya mudah diingat nih, di dalam bincang santai ini saya ingin membagi 3 dalam yang singkat saja yang perlu ibu ingat. Ya, kita ingat, masa bayi perkembangan utama yang menjadi target dengan kemandiriannya adalah bahwa masa bayi ini adalah perkembangan motoriknya sangat cepat. Ya. Sehingga di dalam kemandirian target utama yang memang diharapkan dari usia bayi ini bisa berlatih makan sendiri misalnya. Memegang makanannya, karena makan adalah satu kegiatan utama ya yang dilakukan pada masa bayi pada usia 0-1 tahun. Kedua adalah memiliki rutinitas harian.
waktu tidur, waktu makan, waktu BAB itu ada dalam waktu yang rutin. Nah, ini akan membantu menumbuhkan kemandirian pada bayi, sehingga orang tua perlu memahami ini. Waktu makan yang tepat, waktu BAB yang teratur, ya, waktu tidur yang teratur akan menumbuhkan rasa percaya diri, sebetulnya rasa kenyamanan dan kemandirian nantinya kelak usia yang lebih dewasa. Nah, di usia batita 1-3 tahun, perkembangan yang paling utama di usia ini adalah perkembangan bahasa. Jadi mereka akan belajar mulai berkomunikasi. Untuk itu pada usia 1-3 tahun ini, anak harus banyak diajak bicara. Kalau pada usia ini justru anak didiamkan saja, suruh main sendiri, biasanya ada keterlambatan perkembangan bahasa. Keterlambatan perkembangan bahasa pada usia ini akan mempengaruhi proses tumbuh kembangnya, terutama dalam proses belajar di masa dewasa kelak. Sehingga kemandirian yang bisa kita tumbuhkan pada masa ini adalah satu tadi ya, secara fisik karena dia sudah perkembangan motoriknya sudah cukup bagus, harus mulai berlatih BAB dan BAK sendiri. Ya. Kemudian kedua, karena perkembangan bahasanya cukup bagus, anak-anak ini harus mulai bisa mendengarkan percakapan dengan orang dewasa, ya, sehingga mampu mengikuti aturan. Ya. Ini penting. Disiplin mulai bisa diterapkan pada anak usia 1-3 tahun. Masa berikutnya adalah masa usia prasekolah. Ini mungkin masa anak-anak dan bapak-bapak ibu semua ya di sini 3-6 tahun. Pada masa prasekolah ini tugas perkembangan yang paling utama adalah perkembangan sosial justru Bapak dan Ibu. Ya, bukan perkembangan kognitif. Jadi bukan masalah belajar huruf, angka ya, tapi justru bagaimana dia berlatih untuk bisa berantem sama temannya, bisa berlatih bersahabat dengan temannya, bisa berlatih dekat dengan gurunya, bisa berlatih bekerja sama dengan teman ataupun adik, kakak, tetangga di lingkungan sekitarnya. Nah, sehingga kemandirian yang kita harapkan mulai bisa dilatih pada anak usia prasekolah adalah satu, berkaitan dengan kondisi fisik, ada perawatan kebersihan dirinya. Mulai sikat gigi, mandi, keramas, memakai baju yang bersih, ya, itu harus menjadi perhatian kemandirian pada anak usia prasekolah. Dan kemudian karena dia perkembangan sosialnya sudah berkembang, anak-anak ini harus mulai bisa dilibatkan di dalam kegiatan di rumah. Ya. Ini adalah tahap perkembangan kemandirian anak usia dini. Sehingga kalau ditanyakan apa ciri-cirinya, kembali pada anak umur berapa. Ya. Sehingga kita bisa tahu, bisa melatih kemandirian sesuai dengan tahap perkembangan usianya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membentuknya. Untuk membentuk ini kita perlu memahami faktor aspek perkembangan anak yang perlu distimulasi. Setidaknya ada 4 aspek yang perlu Ibu perhatikan ya di dalam memahami perkembangan anak, yaitu fisiknya, memperhatikan pertumbuhan berat dan tinggi badannya, bagaimana pertumbuhan motorik kasarnya, kemampuan untuk mulai dari merangkak, berjalan sehingga sampai berlari, ataupun motorik halus, menggenggam, ya, meremas, kegiatan-kegiatan nanti menjadi dasar untuk kemampuan menulis di masa dia sudah memasuki sekolah, dan kesehatan secara umumnya. Kemudian sosial emosionalnya, misalnya temperamen, kepribadiannya, ya, dan bagaimana interaksi sosial. Kemudian komunikasi, bagaimana perkembangan bahasa ekspresifnya, bagaimana mereka mampu mengungkapkan apa yang dipikirkannya, dan bagaimana bahasa reseptif, bagaimana mereka mampu memahami apa yang diucapkan oleh orang lain. Ini adalah kemampuan yang penting dipahami. Kemudian kecerdasan, bagaimana mereka mampu memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Nah, kita lihat di sini ya Bu, bahwa temperamen anak ini berbeda-beda. Ada anak yang luwes, ya, disebut sebagai anak yang easy. Anaknya gembira dan biasanya senang keteraturan. Ada juga anak yang sulit.
cengeng, kemudian cepat merajuk, ya kadang-kadang sering membuat ibunya menjadi kesal dan kecewa, ya. Kemudian atau ada dog juga yang penakut, jago kandang, di rumah dia berani, tapi di luar dia mulai mengkerut, ya. Kemudian biasanya anak-anak ini lambat. Nah, tidak ada yang terbaik dari sifat-sifat temperamen anak. Yang kita perlu lakukan adalah memahami temperamen ini sehingga membantu mereka memahami dirinya sendiri. Ya. Temperamen ini biasanya berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan, keteraturan dalam kegiatan sehari-hari, bagaimana reaksi dia dengan lingkungan, bagaimana adaptasinya dengan lingkungan baru, kondisi emosi, mood, apakah mudah terganggu, ya, kemudian bagaimana ketekunannya, perhatiannya terhadap lingkungan sekelilingnya, dan bagaimana sensitivitas inderanya, ya. Ada anak-anak yang sangat sensitif mendengar suara berisik aja dia udah mulai nangis, ya. Tapi ada anak-anak yang tidak terganggu. Jadi temperamen ini perlu kita ketahui temperamen setiap anak agar kita mampu memahami mereka. Begitu juga aspek kecerdasan. Howard Gardner, ya, ibu-ibu kalau tertarik membaca bagaimana sebetulnya aspek kecerdasan itu ada beragam aspeknya, ya. Di sini ada aspek kecerdasan bahasa, matematik, ruang, irama, gerak, atau hubungan dengan orang lain, hubungan untuk memahami diri sendiri, bagaimana memahami alam dan lingkungan, bagaimana kecerdasan spiritual atau kebijaksanaan. Ini adalah aspek kecerdasan yang bisa dikembangkan pada setiap anak. Aspek utama yang memang bisa kita kembangkan di dalam menumbuhkan berbagai aspek kecerdasan ini adalah bagaimana kemampuan memahami anak, bagaimana kemampuan menganalisanya, ya, dan bagaimana kemampuan mereka memecahkan masalah. Ini biasanya bisa dilakukan di rumah dan juga biasanya bisa dilakukan terstruktur di sekolah. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana mengasuhnya. Bagaimana mengasuh anak sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang mandiri. Hal yang paling utama dari beberapa penelitian dalam proses pengasuhan adalah komunikasi anak dan orang tua dan anak. Karena kenapa kita perlu memahami komunikasi ini? Karena biasanya sebagai orang tua kita punya tuntutan terhadap anak, ya. Satu, memenuhi tuntut anak. Kedua adalah kemampuan memahami kebutuhan anak. Dan kedua keterampilan ini harus dalam keadaan setimbang supaya komunikasinya dapat berlangsung timbal balik. Ya. Orang tua biasanya kalau melakukan tuntutan dia akan melakukan disiplin, tapi kita harus melakukan pendekatan disiplin yang positif, artinya mampu mengatur, buat aturan secara konsisten, kemudian mampu mengkoreksi sesuatu yang keliru, tapi juga sekaligus juga menghargai apa yang sudah dilakukan terbaik oleh anak kita, ya. Kemudian mampu membimbing anak dalam mengalami kesulitan atau masalah, bukan malah membela anak, ya, kalau dia melakukan kesalahan, atau justru takut kalau anak-anak menghadapi kesulitan atau masalah. Orang tua justru harus mampu membimbing bila anak mengalami kesulitan. Begitu pula dengan komunikasi timbal balik ini, keterampilan mendengar, keterampilan memahami, keterampilan saling berbagi cerita, ini perlu dikembangkan. Karena kalau saling berbagi cerita ini kita akan mampu memahami dan mendengar anak dibanding kita menuntut apa yang kita harapkan pada anak. Pertanyaan keempat adalah bagaimana mendidiknya. Dalam proses terutama anak-anak usia dini di tahapan prasekolah, mereka sudah mulai belajar di sekolah, ya. Ini tentu membutuhkan kerjasama antara guru dan orang tua. Dan memang orang tua ini akan menjadi jembatan bagi proses belajar di rumah, ya, dengan anak, dan proses belajar di sekolah dengan guru. Guru tentu di setiap sekolah, apalagi di Madania ini, punya pendekatan-pendekatan yang terbaik bagi anak didiknya, ya, mengajar berpusat pada anak, memahami proses perkembangan anak. Begitu juga orang tua harus secara aktif nih menjembatani apa yang diajarkan oleh guru di sekolah pada anaknya.
Jadi jangan sampai orang tua hanya menyerahkan pada guru saja, cuek-cuekan begitu ya, sehingga tidak tahu apa yang diajarkan oleh sekolah. Kerjasama yang baik orang tua dan guru ini akan menumbuhkan proses belajar yang menyenangkan bagi anak. Karena orang tua tahu apa yang dipelajari di sekolah dan guru juga bisa memberikan informasi kegiatan belajar di sekolah. Seperti halnya kegiatan sekarang ini merupakan suatu kegiatan yang luar biasa sekali, membuat komunikasi guru dan orang tua di dalam satu forum bersama-sama, sehingga orang tua dan guru bisa sama-sama belajar untuk membimbing anak-anaknya. Dan saya pun di sini belajar nanti dari bapak dan ibu sekalian dan para guru nantinya. Iya, baik. Jadi ternyata komunikasi dan kerjasama antar guru dan orang tua itu sangat penting sekali ya, Bu Risa ya. Betul. Betul. Ya, jadi sebelum Ibu Risa lanjut lagi nih, saya ingin bertanya kepada Bu Maya nih, mungkin Bu Maya bisa sharing sedikit mengenai kira-kira bagaimana sih kesulitan dan tantangannya dalam meningkatkan kemandirian anak-anak didiknya pada saat PJJ nih, Mbak. Sebelum dan sesudah pandemi, karena pasti akan ada perbedaan nih Bu Maya. Gimana Bu Maya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Hana. Sebenarnya memang itu jawaban yang menghadapi tantangan di masa pandemi itu kayaknya jawaban yang harus kita cari sama-sama dan diskusikan kali ya nanti sama orang tua gitu. Tapi saya mau cerita sedikit bahwa Madani ini sebenarnya punya kurikulum gabungan antara kita punya metode active learning, kemudian kita juga mulai mengintegrasikan, jadi semua sekolah TK Madani ini nanti going to IB ya, kita mengintegrasikan juga kurikulumnya IB gitu, dan kemudian kita juga punya modul-modul Madania Learning Profile. Semuanya ini sebenarnya selaras dan sejalan dengan proses tumbuh kembang anak gitu. Jadi memang kurikulum-kurikulum yang sudah ada di Madania itu memang disesuaikan dan dirancang untuk juga membantu perkembangan anak agar tumbuh dengan optimal. Jadi memang sudah dibuat seperti itu. Guru memang berfungsinya sebagai fasilitator. Karena itulah memang kita punya beberapa ritual-ritual ya, Bu Hana. Kalau misalnya dan kita kehilangan ritual-ritual itu ya, Bu Hana. Kita juga sedih loh, Bu, sebagai guru ya. Betul sekali Bu Maya. Jadi curhat ya. Jadi memang kita kehilangan sekali banyak rutinitas yang kita sebenarnya sudah buat atau kita rancang untuk bantu anak percaya diri dan mandiri. Mulai dari misalnya begitu turun dari mobil, anak-anak kan disuruh bawa tas sendiri kan, Bapak Ibu biasanya tuh bawa tasnya sendiri gitu. Orang tua silakan mengantar sampai ruang tunggu saja gitu. Sebenarnya itu ada tujuannya juga, ada maksudnya gitu. Bukan karena kita pelit-pelit amat gitu, orang tua nggak boleh datang gitu, bukan. Tapi itu kita pingin melatih anak-anak supaya mandiri, supaya dia percaya diri dan dia punya membangun juga trust atau kepercayaan sama gurunya kan, digandeng sama gurunya ke dalam ruang kelas, kemudian anak-anak copot sepatunya, gantung tasnya di loker atau apa dan sebagainya. Jadi rutinitas ritual yang sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk membangun kemandirian anak kalau di sekolah. Nah, kemudian ada juga kemudian anak-anak kemudian anak makan siang, makan snacknya gitu. Mereka kan harus bisa membuka bekalnya sendiri, menutupnya kembali, jadi belajar membuka dan menutup peralatan makannya sendiri, kemudian membersihkannya atau membereskannya, kemudian belajar sikat gigi, dan memang seperti yang Bu Risa tadi bilang, di mulai kelas preschool itu anak-anak sudah mulai kita belajarin untuk toilet training kan gitu. Jadi memang belajar untuk lepas pampers tuh gitu. Nah, hal-hal seperti ini nih yang memang kelihatannya sepele ya gitu, karena memang bersifat aktivitas sehari-hari, tapi itulah yang memang bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk melatih kemandirian anak. Nah, beberapa aktivitas-aktivitas dan rutinitas ini hilang sejak PJJ nih, Bapak Ibu semua. Jadi memang kami pun dari pihak sekolah memang kayaknya kita perlu berdiskusi dan sumbang saran. Oke, apalagi nih yang bisa kita manfaatkan ya untuk
melatih kemandirian anak di rumah. Tetapi kemudian sebenarnya TK Madania di seluruh Indonesia ini, baik Jakarta, Makassar, Yasmin maupun BNR, sebenarnya sudah merancang program-program yang bisa digunakan untuk bantu melatih kemandirian anak-anak di rumah. Kenapa sih kita nggak banyak, saya dapat pengalaman itu, kemudian orang tua ngeluh, Miss kok PR baca tulisnya sedikit ya, tapi kemudian disuruh kok banyakan fun class-nya sih gitu. Dan sebenarnya itu ada tujuannya gitu. Jadi melalui cooking, jadi sebenarnya memang kalau di kita tuh ada banyak ini ya aktivitas-aktivitas yang sifatnya melatih motorik tapi dalam konteks yang menyenangkan. Misalnya cooking gitu. Dan cooking itu juga sebenarnya ya seperti yang Bu Risa tadi bilang, sebenarnya masuk ke social skill kan. Selain mereka belajar untuk motong-motong atau menyiapkan bahan-bahan, mereka kan juga sebenarnya belajar menakar Bapak Ibu. Jadi sebenarnya math di situ masuk. Kemudian mencampur itu kan sebenarnya science ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang masuk di dalam pembelajaran yang sudah kita buat. Jadi sebisa mungkin saya sangat mengharapkan memang semua anak ikut aktif terlibat gitu. Jadi memang tidak kalau cooking nggak mau gitu ribet karena harus nyiapin bahan-bahannya nih gitu. Padahal di situ banyak sekali kesempatan bagi anak-anak untuk yaitu latihan motorik, kemudian bekerja sama gitu kan, sehingga mereka juga punya pride atau punya kebanggaan karena aku berhasil nih bikin sesuatu dan itu dimakan sama semua orang gitu kan di rumah. Jadi itu juga sebenarnya bantu anak-anak punya rasa kepercayaan diri karena makananku dimakan ya sama semua orang gitu. Satu itu dari cooking, kemudian dari science. Itu juga banyak sekali sebenarnya hal yang bisa dilatihkan gitu. Jadi nggak cuman mereka sekedar eksperimen. Oh tahu kalau dicampur warna merah sama biru jadi hijau ya? Bukan merah sama biru jadi apa ya? Ungu ya. Nah itu nggak cuma sekedar itu, tapi banyak hal sekali yang bisa dilatihkan ketika anak-anak kemudian belajar sains dari rumah gitu. Jadi banyak sebenarnya yang kemudian berusaha dijembatani gitu ya sama TK gitu, sama sekolah gitu, untuk juga bisa bantu melatih kemandirian anak. Cukupkah? Rasanya dengan waktu yang kita punya mungkin belum ya gitu. Nah itu mungkin yang kita mau diskusin sama-sama kali ya sama Bu Hana, dan mumpung ada Bu Risa nih gitu. Iya benar. Nah itu dia. Iya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu, bahwa apa yang sudah kita lakukan ini sebenarnya meskipun kelihatannya sepele, tapi ya sebenarnya memang bagian dari perencanaan kurikulum juga untuk bantu mengasah kemandirian anak sebenarnya di rumah. Seperti itu sih Bu Risa dan Bu Hana. Iya. Ya, pengalaman ininya mungkin nanti kali ya kita share. Iya. Mungkin orang tua sendiri yang bisa lebih mungkin. banyak sharing kali Iya. ya. Iya, Gimana terima kasih. pelaksanaannya di rumah. Iya, terima kasih Bu Maya. Jadi ternyata kalau di TK itu kegiatannya seperti main-main, seperti kita sedang melakukan hal yang tidak belajar, tetapi sebenarnya banyak sekali hal yang kita pelajari di dalam kegiatan tersebut. Nah, terima kasih Bu Maya sharingnya. Nah, kembali lagi ke Bu Risa nih. Jadi kira-kira bagaimana sih Bu cara membangun kemandirian anak di masa pandemi ini? Karena tadi kita dengarkan bahwa sangat berbeda sekali ya kegiatannya di sebelum pandemi dan di masa pandemi ini. Silakan Ibu Risa. Baik, saya lanjutkan ya share tadi ya. Baik, terima kasih Bu Maya. Bu Maya ternyata curhat juga ya, sambil ternyata sulit loh mengajar anak-anak di masa pandemi ini ya. Walaupun saya dengar dari penjelasan Bu Maya tadi, banyak kegiatan yang sudah disiapkan oleh sekolah untuk bisa dilakukan orang tua di rumah yang membantu kemandiriannya. Wah, ini luar biasa, orang tua jadi terbantu juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terstruktur. Ini penting ya, kegiatan terstruktur untuk melatih kemandirian mereka. Tapi memang di masa pandemi ini penuh tantangan. Kita semua pasti merasakan. Sudah hampir 8 bulan mungkin berlalu kita melakukan kegiatan di rumah dan ada pembatasan jarak sosial, menggunakan masker. Ini bukan sesuatu hal yang biasa, tapi sangat luar biasa ya, di luar dari kebiasaan kita.
apa yang mungkin akan dihadapi anak-anak ini adalah satu, mengenali COVID-19. Ini juga diperlukan oleh orang tua dan guru untuk memberikan informasi yang tepat mengenai COVID-19 ini. Bukan menakut-nakuti, bukan juga menyepelekan, tetapi justru memandang COVID-19 ini sesuatu kondisi pandemi tadi, ya, penyebaran penyakit yang meluas dan kejadiannya begitu cepat penularannya, dan dalam kondisi anak cukup mampu mengenali apa itu virus tersebut, ya. Cukup mengenali saja tapi bukan menakut-nakuti. Ini juga penting dipertimbangkan bagi guru dan orang tua, ya, bagaimana proses mengenali COVID ini. Kemudian tadi belajar daring ini juga memerlukan strategi khusus agar anak mampu, anak dan orang tua tentu mampu memanfaatkan proses belajar daring ini dengan baik. Kemudian menggunakan masker. Ini bagi anak usia dini penggunaan masker juga perlu ibu dan bapak pahami. Tentu sekarang tidak belajar di dalam kelas, ya, tapi setiap anak, terutama untuk satu anak terutama sebetulnya 1 sampai umur 3 tahun, perkembangan bahasa itu penting. Jadi saat penggunaan masker sebetulnya ekspresi dari orang dewasa itu tidak terlihat. Nah, ini orang tua perlu memahami saat berbicara dengan anak, sebaiknya sesadar mungkin untuk bisa memperhatikan bagaimana ekspresi ini juga ada, ya, bagi orang tua dan guru terutama. Ya, penggunaan masker ini akan bisa menghambat bagaimana anak-anak memahami pembicaraan guru dan memahami ekspresi guru di dalam proses komunikasi. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Kemudian menjaga jarak sosial. Ini juga tantangan pada anak-anak. Dekapan, sentuhan itu amat sangat diperlukan. Nggak bisa menjaga jarak sosial dengan anak, ya. Jadi betul-betul protokol kesehatan, protokol kebersihan harus dijalankan dengan baik, ya, agar proses kedekatan fisik ini pun masih bisa dilakukan pada anak-anak di masa pandemi ini, ya. Terutama akhirnya adalah menjaga kebersihan dan menjaga daya tahan fisik dan psikis. Ini berkaitan dengan nanti akan kita bahas lebih lanjut, makan, tidur, dan kegiatan rutinitas harian lainnya. Jadi ini adalah tantangan di masa pandemi. Nah, saya ingin coba mendiskusikan, ya, 4 cara membangun kemandirian anak di masa pandemi ini. Pertama adalah tentu kita harus mampu mengatur rutinitas harian anak. Jadi ada jadwal makan teratur, memilih makanan yang bergizi, kemudian memantau berat dan tinggi badannya. Ini harus dilakukan oleh orang tua maupun guru, ya. Ada kegiatan-kegiatan untuk tetap orang tua mampu memantau berat dan tinggi badan anak dan mampu memilih makan-makanan yang bergizi, ya, dan makan sesuai dengan jadwal makan yang teratur. Ada makan pagi, cemilan, makan siang, snack sore hari, makan malam, sampai makanan snack saat tidur, ya, menjelang tidur supaya mereka tidak merasa lapar saat tidur. Kemudian aspek berikut yang perlu dipertimbangkan dalam rutinitas harian adalah waktu tidur. Ada tidur malam dan tidur siang, ya. Kemudian juga menjaga kebersihan, ini juga sangat penting. Self hygiene, keramas, mandi, gunting kuku, ganti baju, pakaian dalam, pakaian luar, ya, kebersihan tubuh secara keseluruhan, ya, kebersihan lingkungan ini harus menjadi bagian yang disadari oleh orang tua dan bagian yang diajarkan pada anak. Kemudian juga kegiatan bermain ini juga penting. Bermain indoor di dalam rumah, bisa mulai main dengan kegiatan membaca buku mungkin, atau main game boleh saja. Kemudian kegiatan-kegiatan di rumah. Tapi juga harus dibarengi dengan kegiatan outdoor-nya.
walaupun tidak boleh keluar ya, tapi kegiatan outdoor, kegiatan di luar rumah harus tetap difikirkan. Berjalan, naik sepeda, mungkin atau sekedar berjalan sambil memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian juga kegiatan belajar. Untuk kegiatan belajar bagi anak prasekolah ini sebaiknya membuat jadwal kegiatan yang tertulis. Tertulis ini akan membantu ibu untuk orang tua untuk memantau kegiatannya, dan anak juga mempunyai patokan gitu ya, mempunyai apa yang harus dilakukan dengan memperhatikan jadwal-jadwal yang memang sudah ditulis. Dan terakhir adalah belajar bersama. Ini juga penting karena dalam belajar daring tidak punya teman. Kalau di sekolah kan seru banget, ada gurunya, ada temannya, kangen banget mereka biasanya. Nah, ini kegiatan belajar bersama ini juga perlu difikirkan bentuknya sekreatif mungkin dilakukan oleh orang tua di rumah. Waktu tidur, kenapa saya sengaja memilih waktu tidur ini untuk kita diskusikan, karena anak usia dini, anak prasekolah ya, misalnya 3 sampai 4-5 tahun, waktu tidur itu masih cukup banyak. Jadi kita perlu mengatur kegiatan mereka semaksimal mungkin sambil mempertimbangkan waktu tidur dan istirahat yang cukup juga. Kedua adalah mengatur jadwal belajar daring ini bagi anak prasekolah. Jadi menyusun jadwal, tadi ya kita sudah bicarakan, menyusun jadwal ini penting. Orang tua secara aktif, walaupun mungkin nanti bisa meminta bantuan, andaikan orang tua harus bekerja, tidak bisa mendampingi anak, tapi dengan menyusun jadwal, orang tua akan punya kendali untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anak di rumah. Dan jadwal ini harus tertulis supaya kita bisa mengobservasi dan memantau dengan baik. Kedua adalah mengelola gadget. Ya. Bukan nggak boleh ya, tapi harus dikelola. Penggunaan handphone, penggunaan komputer harus dikelola dan diawasi. Ya. Karena kenapa? Ada kecenderungan orang tua untuk udah deh supaya anaknya seneng, suruh main handphone, suruh main game. Sehingga kadang-kadang kita lupa memberi kebebasan pada anak dengan memberi kesenangan yang kita anggap itu adalah kesenangan buat mereka. Tapi sebetulnya gadget ini bukan hanya kesenangan. Gadget ini adalah sebuah alat yang bisa dimanfaatkan. Bukan alat itu yang memanfaatkan kita. Nah, kesadaran ini mungkin yang perlu orang tua, anak sama-sama pahami bahwa kita yang mengatur nanti penggunaan gadgetnya. Kedua adalah menemani belajar, karena di masa belajar daring ini anak perlu ditemani oleh siapa saja, oleh seluruh anggota keluarga, supaya kondisi belajar ini kira-kira miriplah dengan pelajar di sekolah, ada temannya misalnya ya, itu salah satunya. Kemudian memantau aktivitas, ini penting, kita tahu apa saja yang dilakukan anak selama proses berkegiatan di rumah ya, supaya anak juga tahu kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan ini bermakna untuk mereka. Kemudian dalam proses belajar kita juga perlu memahami kapan anak-anak itu merasa jenuh, misalnya, ya, kapan anak-anak itu tidak merasa tertarik. Kalau memang ada kejenuhan, coba sampaikan kepada guru. Mungkin kegiatan-kegiatan tertentu tidak diminati oleh anak, ya, karena proses belajar yang menyenangkan adalah proses belajar yang memberi kebahagiaan dan kepuasan pada anak. Terakhir adalah memuji hasil belajarnya. Awalnya puji dulu deh kalau dia anak-anak itu melakukan satu kegiatan. Koreksi bisa diberikan menyusul setelah anak tersebut memahami apa yang memang harus dilakukannya. Ketiga adalah dalam melatih kemandirian bisa dilakukan dengan melibatkan anak untuk melakukan kegiatan di rumah tangga, ya. Misalnya menjaga kebersihan rumah, ikut nyapu, nggak usah nyapu sekeliling rumah, tapi mungkin nyapu bagian kamarnya, nyapu bagian tempat dia bermain, mengelap meja, kemudian mengelap
jendela, atau apapun kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah untuk menjaga kebersihan rumah dilakukan bersama. Kedua adalah menyiapkan makanan keluarga. Tadi Bu Maya bagus sekali ya, ternyata ada tugas juga untuk membuat makanan misalnya. Nah, ini juga saat ibu atau siapapun anggota keluarga di rumah menyiapkan makanan keluarga, ajak anak untuk menyiapkan piringnya, memotong, atau hanya sekedar mengambilkan buah, mengambilkan sayur, dan duduk. Keterlibatan itu akan memberikan rasa percaya diri pada anak, dan ini akan menumbuhkan kemandiriannya dia karena mereka merasa berarti menjadi bagian dari anggota keluarga. 3 adalah mengatur bersama jadwal keluarga. Ya. Setiap keluarga punya jadwal ya, kadang-kadang waktu nonton TV, waktu makan. Coba diskusikan untuk membuat aturan seperti ini. Karena di dalam saat kita bekerja di rumah, tentu masing-masing punya kesibukan, ya. Tapi tentu masing-masing juga harus punya waktu untuk berkumpul bersama. Coba dibuat jadwal dan libatkan setiap anggota keluarga, meskipun anak-anak ini masih kecil ya, masih prasekolah, libatkan mereka untuk bisa membuat jadwal bersama. Dan terakhir adalah menghadapi situasi pandemi dengan semangat. Ya. Hindari seminimal mungkin ungkapan-ungkapan yang menakutkan, menyakitkan ya berkaitan dengan situasi pandemi ini, terutama pada anak. Justru ajarkan pada anak untuk lebih positif di dalam menghadapi pandemi ini dengan menjaga kesehatannya, menjaga kebersihan, karena hal-hal itulah yang justru secara positif bisa kita ajarkan pada anak. Keempat adalah, ini yang terpenting sebetulnya, meluangkan waktu untuk berbincang-bincang atau ngobrol lah bahasa gaulnya dengan anak. Karena biasanya coba Ibu perhatikan, saat kita ngobrol dengan anak, sebetulnya bukan ngobrol, tapi lebih kepada menyuruh atau mengharapkan anak melakukan sesuatu seperti apa yang kita inginkan. Sedangkan kalau berbincang, misalnya berbincang dengan teman, kita kan tidak mungkin memaksakan keinginan kita pada teman, ya. Tapi kita justru ingin memahami dulu, dan kemudian kalau mau minta sesuatu pakai tolong, kemudian justru memahami dulu, oh bisa nggak ya dia ya diminta tolong. Begitu juga ini yang harus dilakukan dengan anak. Saat kita berbincang dengan anak, lakukan dia seperti sahabat baik kita. Jadi handphone harus dimatikan saat berbincang dengan anak. Tidak ada apapun penggunaan handphone, harus jauh. Sehingga saat berbincang dengan anak, terutama anak usia dini ini, yang harus kita lakukan adalah menatap matanya, mendengarkan apa yang diucapkan, merasakan apa yang dia rasakan, kemudian memahami apa yang dia pikirkan, sehingga nantinya setelah proses ini kita pahami, kita bisa mengarahkan dia, mengarahkan memberi disiplin, mengarahkan apa yang membimbing apa yang memang mereka bisa lakukan. Dengan proses ngobrol ini, proses pendisiplinan akan berjalan dengan lebih baik karena komunikasinya saling timbal balik. Ini ada tips anakku ya supaya dia tumbuh jadi mandiri, sehat, cerdas, dan ceria. Ini penting ya. Setelah cerdas juga harus ceria dan gembira. Pertama, amati perkembangan fisik, sosial, dan emosinya sesuai dengan usianya. Ini penting. Nah, walaupun secara teori mungkin kita tahu, tapi saat kita minta anak melakukan sesuatu, selalu ingat usia berapa sih anak-anak. Pantas nggak kita melakukan atau mengharapkan hal tersebut dilakukan oleh dia. Ya. Kemudian nilailah kelemahannya, tapi juga kelebihannya. Ini akan membantu anak untuk bisa memahami dirinya sendiri. Kemudian atur kegiatannya. Kegiatan yang rutin itu akan membantu rasa nyaman bagi anak usia dini. Rasa nyaman akan memberikan kepercayaan diri untuk melakukan setiap aktivitas dengan lebih gembira, bersemangat. Ya. Jadi rutinitas dan disiplin ini sangat diperlukan, terutama bagi anak-anak usia dini ini. Kemudian kembangkan beragam aspek kecerdasan. Tadi ada 9 aspek kecerdasan, ini bisa dikembangkan. Ya.
terutama aspek-aspek yang menonjol itu yang menjadi fokus ya, tapi aspek-aspek yang kurang menonjol mungkin sekedar diketahui saja. Kemudian juga harus ada kerjasama antar anggota keluarga, antara ibu ayah, ya ibu ayah nggak boleh berantem ini, kemudian kakak adik, mbak atau tante atau nenek yang ada di rumah itu harus saling bekerja sama di dalam mengelola kegiatan-kegiatan anak, dan juga kerjasama dengan sekolah tentunya bagi anak-anak yang sudah mulai sekolah ya usia prasekolah ya. Terakhir adalah ucapkan kata-kata penyemangat jiwa katanya. Ucapkan kata sayang, pinter, cantik, bukan sekedar kata-kata saja, tentu juga dengan pelukan ya, dengan sentuhan. Ini akan memberikan rasa kebahagiaan, rasa diterima, dan rasa disayangi oleh anak-anak. Baik, terima kasih. Silakan kita mungkin bisa lanjutkan dengan diskusi. Iya, terima kasih banyak Ibu Risas. Wah, ternyata banyak sekali ya hal yang kita dapat hari ini. Selain kita juga tahu bagaimana membentuk, mengasuh, dan mendidik anak-anak agar mandiri, kita juga tahu bahwa ternyata mengatur rutinitas anak itu sangat penting ya Bu Risa ya, mengatur jadwal, kemudian menumbuhkan kemandirian itu ternyata banyak sekali yang bisa kita lakukan dari rumah. Dan yang paling terpenting ternyata meluangkan waktu, tidak boleh pakai handphone ya Bu Risa ya, ternyata. Jangan sambil ngasih tahu tapi tangannya pegang gadget gitu ya Bu Risa ya. Oke, terima kasih banyak Bu Risa. Kita akan lanjut lagi, namun kayaknya belum lengkap kalau belum ada sharing dari salah satu orang tua murid nih. Saya ingin mengundang salah satu orang tua murid mungkin untuk sharing apa sih suka dukanya selama menemani putra-putrinya melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Nah, saya sudah ada Bu Reni nih, Bu Reni dari TK Madania Jakarta yang mau sharing. Silakan Ibu Reni. Ya, terima kasih Bu Hana. Perkenalkan, saya Reni dari TK Madania Jakarta. Saya ingin sharing apa yang saya rasakan selama PJJ, mungkin tidak spesifik ke kemandiriannya, tetapi secara keseluruhan apa yang saya alami. Pertama-tama saat pandemi dan saya menjalani PJJ itu saya sangat stres sekali, karena hal ini adalah hal yang baru untuk saya. Dan saya merasakan lebih cepat emosi, gitu. Jadi lebih cepat marahin anak, misalnya seperti itu. Nah, kemudian saya berpikir, kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Nah, menurut saya salah satu alasannya adalah, mungkin tadi sudah disinggung dengan Bu Hana juga, adalah ekspektasi saya yang tidak sesuai dengan realita. Jadi, pada saat pandemi seperti ini, dengan keterbatasan waktu, keterbatasan media pembelajaran, tetapi saya mungkin inginnya anak saya itu bisa gitu, misalkan mendengarkan perintah dari gurunya, atau bisa mengikuti instruksi gurunya, begitu. Tapi saat pembelajaran ini kadang-kadang anak-anak ditanya diem aja, atau kadang-kadang disuruh ngelem dia diem aja. Nah, seperti itu. Sehingga yang saya lakukan adalah pada saat ini berusaha untuk realistis dan menyesuaikan target baru dengan situasi saat ini. Dan yang kedua, kalau saya ingat-ingat kenapa sih saya jadi stres dan mudah emosi? Nah, menurut saya itu yang kedua adalah banyaknya pekerjaan yang harus dipegang. Misalnya saya juga harus sambil bekerja, kemudian juga harus sambil mendampingi anak. Mungkin bagi orang tua lain tidak hanya satu anak, tapi ada 2 bahkan 3 anak. Nah, menurut saya kemandirian memang menjadi salah satu solusi untuk PJJ saat ini. Coba bayangkan misalnya saat PJJ kita tidak usah mendampingi, tentu saja kita bisa sambil mengerjakan pekerjaan yang lainnya, begitu. Jadi lebih efisien untuk waktunya. Tetapi kenyataannya saat ini untuk pendampingan belajar sendiri, saya masih mendampingi karena anak saya tipe yang tidak bisa diam. Jadi tugas saya itu duduk di sebelahnya sambil bilang, jangan kemana-mana gitu, saya bisa diem, dengarkan seperti itu. Karena kalau nggak digituin, kadang dia itu tidak fokus seperti itu. Tetapi untuk pengerjaan tugasnya sendiri, anak saya sudah bisa melakukan secara mandiri. Nah, setelah Bu Hana kemarin itu menyampaikan tentang
ada materi yang tentang empati. Nah, saya juga menghubungkan dengan kemandirian anak, menolong orang tua. Nah, saya baru mencoba praktekkan setelah istilahnya seperti disinggung oleh sekolah atau disentil, oh iya ya, harusnya saya juga mulai melakukan. Nah, itu misal anak membereskan peralatan sekolahnya sendiri. Dan anak juga bisa mempersiapkan, hari ini kita ada apa sih, tugasnya apa, anak-anak bisa mempersiapkan materinya sendiri, dan setelah itu bisa membereskannya sendiri, gitu. Tetapi untuk yang harus saya tinggal itu memang masih belum bisa, nanti mungkin mohon arahannya bagaimana agar anak saya itu bisa benar-benar fokus pada saat PJJ. Dan benar tadi untuk menjaga mood anak. Jadi selama PJJ anak saya sih alhamdulillah moodnya baik. Kenapa? Karena mungkin sebelum itu kenyang dulu, makanya para guru pasti tanya, sudah makan belum? Begitu. Nah, itu pasti anak-anak pasti tidak mood kalau misalnya dia lapar, kemudian 5 menit sebelum saya sudah siap-siap. Kalau misal anaknya sebelum lagi main atau lagi apa, saya sudah persiapan 5 menit lagi sekolah ya. Jadi anak-anak itu sudah nggak kaget lagi tiba-tiba harus memberhentikan kegiatan atau aktivitasnya karena dia sudah ada persiapan seperti itu. Jadi menurut saya untuk meningkatkan kemandirian nanti dari sekolah Madaniyah bisa meningkatkan lagi, walaupun saya sadar saat kemarin itu tugas mingguan mengirimkan video itu sangat membantu untuk kemandirian. Misalnya kirimkan aktivitas bangun tidur, habis bangun tidur ngapain, makan, kemudian habis makan ngapain, mandi, nah atau aktivitas sikat gigi. Tetapi kadang-kadang saya pribadi atau mungkin orang tua yang lain juga lupa bahwa itu bukan hanya sekedar penugasan mingguan saja, tetapi itu harus rutin dikerjakan di rumah begitu. Itu yang acara ini tuh membuat saya sadar, harusnya itu tuh saya kerjakan setiap hari menjadi rutinitas, bukan hanya pada saat disuruh saja begitu. Dan saya sangat berterima kasih untuk acara ini, banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan. Insya Allah kalau saya merasakan kemarin anak saya tanya, kenapa sih Sabita pengen kembali ke sekolah? Dia bilang, saya ingin ke toilet. Itu jawaban pertama dia. Saya juga aneh, kenapa ingin ke toilet gitu kan. Nah ternyata kan di sana toiletnya menyenangkan, toiletnya kecil, bisa ke toilet sendiri. Saya ingin cuci tangan di wastafel, saya ingin antri bersama teman-teman, saya ingin mengikuti acara ulang tahun bersama teman-teman. Nah, hal itu kan yang tidak kita dapatkan di rumah, seperti tadi juga disampaikan, misalnya kemandirian di sekolah itu yang mungkin di rumah tidak mereka dapatkan karena tidak ada seperti keterpaksaan atau kebiasaan yang teratur. Misalnya untuk clean up mainan, kalau di sekolah kan sudah otomatis begitu clean up sambil bernyanyi. Nah itu kan yang di rumah tidak didapatkan. Mungkin nanti mohon juga tips-tipsnya dari para pengajar atau dari narasumber di sini, trik-triknya gimana sih biar suasana keceriaan yang ada di sekolah itu bisa kami bawa ke rumah begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Reni, luar biasa pengorbanan dan perjuangannya ya untuk para ibu untuk mendampingi anak-anak PJJ. Benar-benar hebat sudah bisa jadi ibu guru ya sekarang. Baiklah, lalu kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Saya akan membaca di chat room ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Winnie Rahmawati. Ini katanya begini, Bu Risa, boleh nanti dijawab ya Bu Risa ya. Pertanyaan yang pertama, ini kaitannya dengan cara membimbing anak yang jagoan kandang katanya. Mohon trik dan tipsnya ketika guru mencoba memberikan kepercayaan untuk anak tersebut untuk mencoba dan berani melakukan kegiatan kalau dia bisa melakukan sendiri, tapi sementara orang tuanya merasa anaknya tidak berani dan tidak bisa karena dia tidak pernah keluar rumah atau jagoan kandang. Jadi orang tuanya masih terus beri bantuan aja nih ceritanya nih. Nah, kira-kira nih tips apa sih yang bisa diberikan kepada orang tua agar dapat bekerja sama membimbing anak didik kami? Silakan Ibu Risa. Saya coba jawab ya Bu Winnie ya.
sambil saya sharekan juga presentasi yang berkaitan dengan pertanyaan Bu Winnie ya. Jadi ini berkaitan dengan temperamen anak. Ya, jago kandang ini biasanya anak-anak jago kandang juga kegiatannya lambat. Disuruh mandi lambat, disuruh makan malas-malasan, biasanya seperti itu ya. Kita dalam bahasa Indonesia seringnya bilang ini penakut nih gitu ya. Tapi dalam istilah apa ya, dalam studi itu disebutnya sebagai slow to warm up. Jadi sebetulnya bukan takut-takut amat, tapi dia perlu waktu, perlu kesempatan untuk beradaptasi. Nah, kita lihat di sini, kita lihat ya bahwa temperamen ini berkaitan dengan aktivitasnya. Kalau anak penakut, dia akan cenderung tidak cepat beraktivitas aktif. Dia akan mengamati dulu, membutuhkan keteraturan dari lingkungan sekelilingnya, bereaksinya juga pelan-pelan, ya, emosinya juga demikian, ya, tidak selalu ceria, ya, tapi justru memahami dulu lingkungan sekelilingnya. Sehingga tadi gimana caranya ya menghadapi anak-anak seperti ini? Pertama, jangan dipaksa, karena kita tahu bahwa dia butuh waktu untuk tadi slow to warm up, beradaptasi. Jadi biarkan saja. Beri kesempatan untuk mengamati dulu dan jangan diinterupsi ya. Jangan interupsi artinya begini, kalau orang tua begitu masuk ke kelas, kita pengennya dia bisa dong gaul cepet dengan teman-temannya, tapi dia diam dulu, terus kita bilang ayo dong kamu, itu tuh sama temennya tuh yang itu, berisik ya, artinya berisik di sini, sehingga malah menjadi anak itu terganggu. Yang dia butuhkan justru adalah kita justru membantu mengamati. Kalau dia belum mau, kita duduk. Yuk lihat tuh, lihat teman-temannya, perhatikan ini, perhatikan siapa yang ada di. Karena biasanya anak-anak jago kandang ini justru sangat detail memperhatikan. Jadi ajarkan dia untuk memperhatikan lingkungan sekelilingnya dan mengenali orang-orang yang ada di sekelilingnya, mengenali situasi-situasi yang ada di sekelilingnya. Ini akan membantu dia untuk bisa beradaptasi. Tapi semakin bertambah usia, nantinya anak-anak jago kandang ini tentu akan lebih mudah beradaptasi dan cepat masuk ke dalam lingkungan baru. Tapi kalau bukan dalam lingkungan baru, biasanya anak jago kandang langsung bisa beradaptasi. Ya, baik, terima kasih. Itu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Risa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita dari TK Madania Jasmine. Bagaimana dari Ibu Farah ya, Ibu Farah. Albiru PG, Ibu Farah ya benar. Selama PJJ anak saya terlihat cenderung tertarik dengan kegiatan praktek dengan bahan ajaran dibanding dengan teori atau mendengarkan via Zoom dengan durasi yang lama. Jadi lebih tertarik dengan kegiatan praktik nih Bu. Nah, jadi dia pada saat menghadapi layar nggak fokus ke gurunya. Nah, bagaimana nih sebagai orang tua, apa yang harus dilakukan agar anak selalu fokus dengan instruksi yang diberikan saat tidak didampingi dengan orang tua? Baik, ya ini tantangan ya. Untuk anak mendengarkan instruksi, satu dia membutuhkan ketertarikan untuk mendengarkan, ya satu. Kedua adalah waktu konsentrasi anak juga memang terbatas. Untuk anak usia dini katakan 3-5 tahun, mungkin hanya sekitar 10-15 menit dia bisa duduk. Dan bisa mendengarkan itu mungkin hanya sekitar 5-10 menit untuk kalau hal tersebut adalah sesuatu hal yang baru. Jadi memang ini perlu dicermati ya, apakah kegiatan yang terutama kalau penjelasan mengenai hal-hal baru ya, teori itu ya, ini dan membutuhkan pemahaman anak. Untuk anak usia 3-5
tahun ini perlu dukungan dari orang sekelilingnya untuk bisa dia berfokus ke layar, ya. Berbeda dengan kalau dia berhadapan langsung dengan orang, dengan guru di kelas. Tentu walaupun konsentrasinya juga sama, ya, masih terbatas, tapi aktivitas bersama teman, aktivitas dengan kondisi sekolah itu akan membantu dia berkonsentrasi. Nah, pertanyaannya tadi, terus gimana dong? Ya, kita lihat waktunya, Bu. Kalau waktunya setengah jam duduk di duduk untuk memperhatikan layar, ya, tentu terlalu lama. 10-15 menit itu cukup ideal untuk kita minta dia duduk untuk mendengarkan. Itulah sebabnya kenapa dia lebih menyenangi kegiatan-kegiatan yang motorik. Jadi memang harus disesuaikan waktunya ya Bu ya. Betul. Dengan usia anak tersebut ya. Dalam memberikan penjelasan. Dalam memberikan penjelasan. Oke. Itu juga masukan buat para guru ya Bu ya. Jadi mungkin bisa dijeda misalnya 10 15 sampai 20 menit kemudian break dulu kalau memang mau dilanjutkan. 10 idealnya. 10 ya. 5 menit gitu ya. 10 ini 5 menit. Kalau orang dewasa itu 25 5 menit, 25 5 menit masih oke sampai 1 jam. Tapi untuk anak sekitar 10 menit. Oke. Boleh bantu jawab, Bu Hana? Oh iya, silakan Bu Maya. Maaf Bu Maya. Soalnya pertanyaannya banyak. Silakan. Jadi ya, mungkin silakan, buat Ibu, siapa mamanya Albiru ya, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah sebenarnya kita juga memang harus lihat juga, yaitu apa namanya, PR motorik, artinya gini, ini anak ini kalau misalnya memang sangat masih suka bergerak, biasanya kita biarkan dulu anaknya bergerak, artinya gini, kalau di sekolah nih gitu, anak-anak yang ya kita nyanyi dulu yuk gitu kan, kemudian ayo kita gerak gitu, so jadi music and movement itu juga bisa kita kasih sebagai salah satu jeda atau sebagai pengantar di awal, abis itu anak-anak suruh lari-lari, bikin buat lagu atau apa, dan itu duduk mendengarkan gurunya. Habis itu yaitu betul kata Bu Risa 10-15 menit, kemudian misalnya ayo bergerak lagi. Biasanya memang diselang misalnya dengan ya kita nyanyi dulu yuk sebelum ini ada yang tahu lagunya gitu kan. Nah, dan hal seperti itu tuh juga memang bisa bantu. Jadi anak-anak dibalikin lagi fokusnya, suruh berdiri dulu, suruh beraktivitas, bergerak, dan itu juga bisa bantu. Jadi orang tua juga bisa bantu di rumah dengan sebelum sekolah ayo kita olahraga dulu pagi-pagi gitu kan, cuman stretching angkat ini, terus kita manjat pura-pura manjat tangga yuk gitu, pura-pura manjat tangga gitu, atau petik buah gitu. Nah, itu kan juga sebenarnya stretching tangan gitu. Kakinya goes-goes gitu. Nah, itu juga sebenarnya salah satu cara juga untuk bantu anak balikin lagi konsentrasi fokusnya. Seperti itu sih, Bu. Ya, terima kasih Bu Maya. Jadi kalau guru TK itu memang harus mengajar anak-anak usia dini harus banyak ini ya. Banyak ide, banyak kreativitas, bagaimana membangkitkan mood mereka. Mau tanya nih, Bu, saya juga jadi ikut bertanya nih, jadi mewakili orang tua juga ya. Pelajaran yang disampaikan lewat Zoom misalnya, boleh direkam nggak? Dan rekamannya ini boleh disimpan oleh orang tua supaya nanti bisa rekornya ini dinyalakan lagi saat anak nggak sempat nonton, nggak sempat mendengarkan, mungkin kita bisa ulang lagi. Biasanya sih memang ada beberapa kegiatan yang direkam, tapi tergantung kegiatan tersebut. Biasanya kami kalau kegiatannya kalau kegiatannya memang spesial pada hari itu, misalnya lomba, ada kegiatan apa gitu ya yang memang hari itu misalnya melukis atau apa, tuh biasanya saya suka rekam. Tapi memang untuk kebutuhan pada saat saya nanti ingin melihat siapa anak-anak yang memang aktif, siapa yang masih dibantu, biasanya saya suka lihat lagi tuh untuk menilai. Nah itu nanti mungkin bisa dikirim ke orang tua juga ya sebagai bukti, oh ini nih anaknya pada saat melakukan kegiatan bagaimana, apakah responnya duduk tenang atau mungkin ada yang muter-muter Bu, ada yang ke bawah kolong meja. Itu nanti semua terlihat tuh di dalam rekaman itu gitu. Memang beberapa saya rekam. Oke, saya lanjut Ibu ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Heni Nurhayani dari TK Madania Jakarta. Katanya mohon tips dan triknya membangun rasa percaya diri agar anak
dapat lebih mandiri dalam mengerjakan tugas yang diberikan dan berani untuk bertanya dan berekspresi. Oke, usianya berapa nih ya? Ya, biasanya kalau kita tahun, usia TK ya 4, 5, 6 tahun. Nah, 4 tahun. Kalau misalnya tadi anak lebih mandiri, mungkin kita sudah bicarakan ya sebelumnya ya. Nah, ini pertanyaan yang lebih spesifik adalah mengerjakan tugas yang diberikan. Pertama mungkin yang harus diperhatikan adalah tugasnya tugas apa dulu, ya. Kita juga harus memperhatikan tugas apa yang memang menarik bagi anak, ya. Tugas apa yang memang tidak menarik, karena belum tentu semua tugas dia tidak mau mengerjakan itu. Nah, ini harus Ibu lihat kembali tugas-tugas yang menarik. Ini mungkin justru harus kita punya waktu untuk bisa mengeksplor lebih lanjut, karena itulah yang biasanya membuat dia merasa lebih kayaknya aku bisa, aku pinter. Tapi tugas-tugas yang dia nggak suka, nah jangan dipaksakan, malah justru dibantu justru, karena makin dipaksakan kalau tugas yang tidak menarik itu membuat dia kayaknya merasa nggak mampu. Nah, ini yang perlu diperhatikan dulu oleh Bu Heni ya, karena ini juga pertanyaannya general. Tapi yang pertama dilakukan adalah coba sekarang diperhatikan kegiatan apa yang paling dia sukai. Jangan kegiatan memasak misalnya, mungkin karena dia memang tertarik dengan makanan atau suka makan ya, atau kegiatan justru merangkai, membuat pekerjaan melem atau apapun itu ya. Nah, kita lihat. Tapi kegiatan apa yang tidak, itu juga dibandingkan supaya ibu punya sense gitu ya terhadap mana yang disukai anak dan mana yang tidak disukai. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya. Oke Bu. Ini sekarang yang berikutnya mungkin ke Ibu Maya nih Bu. Jadi kayaknya jawabannya mirip yang Ibu tadi ya nih ya. Bagaimana mengatasi anak kinestetik usia 3 tahun yang mudah bosan nih ketika mengikuti online kelas, tadi mirip sama jawaban Bu Maya tadi ya, dari Ya, Ibu Bima Kartika, dari Mama Bima ya, Ibu Kartika dari TK Madania Yasmin. Tapi Mama Bima menarik nih, Mama Bima udah tahu bahwa anaknya lebih kinestetis ya, lari-lari mungkin, semuanya jalan-jalan, disuruh ngelihat ke layar. Kayaknya bosen banget. Gitu ya. Nah, gimana caranya supaya bisa mengikuti online class? Tadi sebetulnya sudah dijelaskan ya, waktunya anak normal ya, anak normal kira-kira memang hanya 10 menit lah untuk bisa fokus. Setelah itu, seperti tadi Bu Maya bilang, ya boleh dia lari-lari lagi. Atau bisa juga kita beli speaker ya, suaranya yang keras ya, dia boleh sambil jalan-jalan tapi suara guru terdengar. Boleh ya, speakernya dikencengin gitu sambil dia mendengarkan. Karena biasanya kinestetik tuh juga kalau suaranya terdengar, apalagi kalau suara guru misalnya Bu Hana, Bu Maya, dia sudah terbiasa mendengarnya, dia pasti akan happy banget bisa mendengarkan suara-suara. Memanfaatkan juga itu. Ya, Bu Maya mau menambahkan? Ya, sebenarnya Bu, jadi di Madania ini kita sudah mulai namanya model pembelajarannya ada 2 gitu. Ada yang memang online live gitu kan, lewat Zoom meeting. Tetapi kita juga sudah mulai yang namanya asynchronous, artinya kemarin kita baru diperkenalkan tuh ada yang namanya kelas dojo ya. Kita baru mulai belajar sih Bu gitu ya, mengintegrasikan kelas dojo ini. Tapi dengan kelas dojo ini sebenarnya harapannya adalah anak-anak bisa ngerjain. Jadi guru nanti ada memberikan tugasnya dikirim lewat kelas dojo. Jadi ada sesuatu yang rekaman. Jadi misalnya tutorial video tentang cara membuat itu bisa diputar-putar sama anak. Kemudian yang kedua saya pikir ini loh, yang kadang-kadang nih kan kebanyakan pakai layar handphone ya. Dan itu saya pikir juga jadi satu hambatan tersendiri buat anak karena terlalu kecil, anak nggak bisa lihat gitu. Jadi misalnya kalau memang ini disarankan juga silakan menggunakan yang layar lebih lebar atau misalnya di apa sih
ditembakin apa sih kalau Bluetooth itu, jadi ada smart TV yang Iya, bisa, pakai ya kan? ya layarnya biar lebih besar ya Bu ya. Betul, jadi si layar yang lebih besar itu juga sebenarnya bantu anak juga jadi lebih fokus gitu. Sama kayak sebenarnya mengajarin anak baca, kenapa sih anak saya nggak bisa baca gitu loh. Sebenarnya mungkin bukan itu, problemnya bisa jadi karena misalnya font hurufnya terlalu kecil, Iya. bentuknya apa namanya terlalu rapat-rapat gitu, dan sehingga itu yang membuat anak-anak nggak tertarik untuk baca. Sedangkan kalau buku anak-anak kan kayak berwarna, terus menggunakan font yang lebih besar sehingga anak-anak kemudian tertarik untuk kemudian belajar membaca. Jadi itu hal-hal seperti itu juga sebenarnya faktor lingkungan yang mau sedikit banyak pasti pengaruh tuh sama konsentrasi anak, moodnya anak gitu untuk mendengerin. Jadi seperti itu sih yang bisa dilakukan ya salah satunya. Iya, terima kasih Bu Maya. Sama. Jadi ya sekarang ini kayaknya spesifik nih Bu Risa nih dari Bu Medina tadi nih. Berapa lamakah kami sebagai orang tua harus disiplin membentuk rutinitas anak sehingga bisa konsisten menjadi kebiasaan yang rutin? Jadi pertanyaannya berapa lama? Waduh, kalau berapa lama sebetulnya sepanjang artinya panjang waktu. Ya, pembentukan disiplin itu tadi ya memang dimulai sejak dini dan secara konsisten dilakukan sepanjang perkembangan anak ya, dan setiap disiplin ini juga punya ciri yang berbeda-beda ya. Di anak usia dini mungkin lebih kepada rutinitas harian, sikat gigi, self hygiene ya. Nanti sudah memasuki masa sekolah dasar, keterampilan untuk belajarnya yang sudah harus lebih difokuskan ya. Nanti masa SMA, SMP, SMA, keterampilan belajar sudah terbentuk, justru pergaulan dengan sesama teman yang justru dia punya harus tanggung jawab yang lebih. Jadi nggak ada waktunya nih Bu. Kita sebagai orang tua sama-sama belajar sepanjang hidup ini katanya ya. Iya, tapi yang justru memang diperhatikan adalah setiap masa punya rutinitas yang berbeda-beda gitu ya. Pada anak SMA mungkin kita tidak lagi bisa mengajarkan rutinitas suruh sikat gigi, suruh mandi ya, tapi sudah lebih sudah terbentuk harusnya ya. Itu sudah terbentuk ya. Ini dia nambah lagi nih Bu, katanya kalau anaknya menolak melakukan rutinitas yang sudah diatur gimana ya Bu ya? Nah, betul. Ini dari usia dini dulu nih ya. Iya. Usia dini. Untuk bisa anak memahami rutinitas yang kita atur, kita harus punya keterampilan ngobrol tadi, berbicara. Ya. Jadi selama anak share lagi ya screen-nya ya. Terakhir. Sorry. Maaf. Selama anak bisa memahami apa yang kita sampaikan ya, dan kita juga bisa memahami sudut pandang dia, biasanya dia akan mau menjalankan apa yang kita inginkan ya. Jadi mungkin kalau misalnya menolak ini pasti ada sesuatu hal yang belum kita pahami. Kebanyakan kita yang menuntut, tapi kita belum memahami apa yang diharapkan oleh anak. Ya, dicoba. Jadi ada miss dalam komunikasi terhadap anak itu ya Bu ya. Betul. Jadi, karena setiap anak sebetulnya sangat terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh orang tua. Itulah kenapa biasanya kalau guru-guru TK sangat memahami anak ya, suka dikangenin karena memang memahami kebutuhan mereka. Nah, kalau orang tua kan nggak bisa jadi juru TK juga, ya enggak. Tapi bisa. Ya. Sekarang udah makin pinter Bu, berarti karena dari rumah. Dengan pandemi ini jadi pinter nih biasanya. Iya betul. Oke Bu, mungkin ini untuk di chat room saya yang terakhir nanti setelah ini karena waktunya sudah terbatas sekali ini. Sebentar, saya coba pilih ya, mohon maaf yang pertanyaannya belum sempat terjawab ini karena ternyata banyak yang mau bertanya. Mungkin bisa nanti dilanjutkan di sesi-sesi berikutnya ya Bu Maya ya, kita kayaknya seneng banget ada acara ini ya. Sebentar, saya coba
Coba ini yang dari Makassar deh. Yang dari Makassar nih kayaknya nih dari jauh nih bertanya, namanya Miss Nidah katanya. Bagaimana cara membangun mood anak, kok nggak kebaca, mood anak yang sudah bosan belajar online, Bu, tidak mau join, sudah dibujuk, tapi masih tetap tidak mau belajar. Ini sebenarnya masalahnya berlaku di semua sekolah ya, Bu ya. Banyak anak-anak yang juga sudah merasa jenuh belajar online gitu. Gimana nih, Bu, tips dan triknya? Ya, tadi kembali lagi sebetulnya dilihat tidak semua kegiatan dia jenuh. Biasanya anak-anak ini ada kegiatan tertentu saja yang jenuh, yang tadi mengatasi kejenuhan ya. Ada mungkin kegiatan-kegiatan tertentu yang anak tidak tertarik. Nah, ini yang perlu orang tua ketahui supaya orang tua juga nggak merasa kecewa. Iya. Secara umum dia hanya nggak suka pada satu kegiatan, suka pada 4 kegiatan, tapi karena satu kegiatan itu orang tua udah bilang, aduh anak saya tuh suka jenuh deh, suka makan. Padahal nggak begitu. Hanya satu kegiatan itu yang susah mungkin. Kalau udah belajar hitung-hitung misalnya anak nggak suka. Tapi kalau disuruh belajar nyanyi, suruh belajar masak, suruh belajar baca puisi, suka gitu. Ya, jadi kita berarti triknya mencari kegiatan yang anak-anak tertarik ya, Bu ya? Ya, mencari kegiatan anak tertarik dan tidak tertarik dan memahami kenapa kondisi itu terjadi. Ya, oke. Mungkin satu lagi nih, Bu, ada lagi nih pertanyaannya nih karena bagus nih, Bu ya. Sebentar, ini berkait dengan gizi nih, Bu. Ya, agak berbeda nih pertanyaannya. Assalamualaikum Ibu, share tipsnya Ibu bagaimana mengatasi dilema ortu yang di satu sisi ingin membangun kemandirian anak dalam hal makan sendiri. Lalu di lain sisi ada kekhawatiran anak asupan makanan dan gizi tidak tercapai karena anaknya itu jika makan hanya makan 1 atau 2 sendok karena makannya sendiri, nggak disuapin gitu. Nah, ini gimana nih Bu kalau kayak gitu, trik dari Bu Arinda dari TK Madania Makassar, bagaimana membangun? Baik. Ya. Pertama untuk melihat apakah asupan gizi kita cukup atau tidak, dilihat mengukur berat dan tinggi badan anak ya Bu ya setiap bulan ya, supaya itu Ibu tahu pertumbuhan badan anak. Nah, kedua untuk mengenai asupan, mengajar makan anak, apalagi kalau untuk anak prasekolah, sebetulnya dia sudah bisa menentukan seberapa asupan yang cukup bagi dirinya. Gitu. Iya. Ya, sehingga ibu juga perlu menyiapkan makanan itu jangan misalnya kita berharapnya 1-2 centong gitu ya, kita masuk 1 centong penuh gitu ya, terus berharap dia habis. Karena ternyata kalau kita lihat dia cukup 5 atau 6 atau sendok itu dia udah merasa full. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kemudian pilih keragamannya. Ada selain nasi misalnya, kemudian ada dagingnya, ada misalnya ada tadi ayam, kalau Makassar mungkin ikannya cukup, kemudian sayur-sayurannya, buah-buahannya, sehingga beragam. Kebutuhan nutrisinya kebutuhan gizinya jadi beragam. Nggak hanya dari nasi aja kan, tapi ada tahunya mungkin, ada ikannya dia makan, itu cukup. Oke, mungkin ada satu lagi nih terakhir, kayaknya saya tadi baca kok udah habis pertanyaannya, tinggal 1 nih. Wah, akhirnya terjawab semua pertanyaannya. Alhamdulillah. Saya boleh bantu jawab yang dari Makassar nggak? Oh iya, boleh Bu. Ya. Mungkin salah satu tips yang bisa dicoba adalah juga libatkan anaknya pada saat memasak ya. Jadi betul. Jadi itu bisa salah satu. Misalnya kita mau hari ini kita mau masak sop gitu, sehingga bantu anaknya ngupas atau bantu anaknya potong, itu bantu. Anak-anak biasa lebih bangga makan sesuatu yang hasil karyanya buat dia sendiri. Gitu. Nah, kemudian boleh anak pilih kok. Jadi misalnya sop itu nggak harus dihabiskan 1 mangkok gitu ya, itu agak-agak berlebihan buat anaknya gitu. Kadang-kadang itu yang kadang-kadang kan kita mama ambisius ya gitu, berharap anaknya bisa menghabiskan. Tapi hari ini kamu mau menghabiskan atau mau mencoba apa dulu? Mau menghabiskan wortelnya? Jadi misalnya di supnya ada wortel, ada
ada kentang, ada ini. Oke. Minggu depan pada saat kita bikin ini coba kentangnya satu aja ya gitu. Tapi dengan sedikit anak-anak mau coba minimal satu aja gitu. Itu lama-lama taste-nya terbentuk kok gitu. Jadi memang mesti bersabar. Dan biasanya itu yang dilakukan juga di sekolah tuh Bu gitu. Oke, Miss mau lihat kamu makan satu aja gitu. Habis itu, nah rasanya nggak jelek kan, enak kan? Ya udah coba satu lagi ya gitu. Jadi memang begitu sih kalau itu. Jadi memang dicoba dikenalkan satu-satu dan nggak harus anak-anak menghabiskan semuanya. Tapi misalnya hari itu kamu mau makan yang mananya dulu sampai habis misalnya wortelnya. Oke, berapa banyak wortel yang mau kamu habiskan misalnya gitu. Itu juga belajar counting kan Bu gitu. Gitu sih. Iya, betul sekali. Betul sekali Bu. Jadi memang kalau mereka ikut memasak tuh ininya lebih ini ya, semangat makannya lebih tinggi. Jadi mungkin ada catatan juga Bu Hana dan Iya. karena ini pertanyaannya mengenai asupan ya, ini bagus sekali nih Bu Arinda. Jadi Bu Arinda juga memahami asupannya cukup enggak gitu ya. Nah, asupan itu sebetulnya ada dua pendekatannya ya, asupan secara nutrisi, gizi ya, atau asupan dalam sudut pandang psikologis. Jadi dia merasa kenyang sehingga sebetulnya itu kebutuhan yang diperlukan. Jadi di sini dalam melatih anak tadi makan secara mandiri ya, Bu Maya, Bu Ana tadi sudah menjelaskan metodenya sudah cukup banyak untuk bisa anak milih, tapi juga dari segi asupannya ini Bu Arinda juga jangan khawatir karena dengan kita mengenalkan berbagai ragam makanan dan kesempatan anak-anak untuk mencicipi, dia punya keterampilan untuk memilih makanan sesuai dengan kebutuhannya. Itu juga bisa dipertimbangkan. Tapi terakhir bahwa harus mengukur tinggi berat badan anak ya ke dokter supaya asupan tadi memenuhi pertumbuhannya dia secara optimal. Oke. Satu lagi nih terakhir bisa agak lebih cepat ya Bu jawabnya. Ini terakhir satu pertanyaan terakhir, bagaimana mengenai perkembangan dan kemudian anak, stimulasi apa yang bisa diberikan pada anak yang aktif di masa pandemik ini? Mungkin dari Bu Risa. Ya, aktif tadi mungkin lebih kepada aktif fisik ya. Iya. Baik. Tadi sebetulnya untuk aktif fisik, kegiatan-kegiatan yang belajar online atau harus belajar online? Perkembangan ini terkait dengan perkembangan dan kemandirian anak. Oh, terkait dengan belajar. Untuk anak-anak yang aktif tentu kegiatan-kegiatan yang melatih gerakan fisik itu akan membuat anak-anak pasti tertarik. Melakukan aktivitas ya. Misalnya suruh ikut membantu membersihkan kamarnya, ngelap meja, nyapu, cuci motor, cuci mobil. Iya, itu sangat menumbuhkan rasa percaya diri. Iya. Kita puji, hebat. Oke. Dia lagi akan membantu. Sip. Baiklah, alhamdulillah Ibu pertanyaannya semuanya terjawab yang ada tulis di chatroom, tetapi mungkin pertanyaan live tidak bisa saya buka karena waktunya yang sudah sangat mepet sekali. Baiklah, sebelum kita tutup acaranya, saya mohon Ibu Risa mungkin dapat memberikan take away message-nya apa nih Bu dari perbincangan santai kita hari ini? Itu mungkin untuk melatih kemandirian ini orang tua juga harus mampu mengamati perkembangan anaknya, kemudian dari aspek fisiknya, dari aspek psikologisnya, sosial emosionalnya, kecerdasan dan temperamennya. Dengan memahami kebutuhan anak ini, orang tahu ciri setiap ciri khas dari anaknya, sehingga dalam menyampaikan tadi mendisiplinkan anak untuk melatih kemandiriannya akan lebih mudah. Orang tua menyampaikan, anak memahami apa yang diharapkan oleh orang tua. Itu akan membantu menumbuhkan disiplin pada anak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Risa, dan mungkin dari Ibu Maya nih mungkin sedikit pesan atau semangat kepada ibu-ibu yang ada di sini. Silakan Ibu Maya. Terima kasih Bu Ana, terima kasih Bu Risa. Dan terima kasih juga apresiasi yang sangat besar untuk para ibu-ibu dan ayah yang ada hadir di hari ini. Karena bagi saya ilmu parenting itu sampai sekarang pun
masih saya belajar terus kok. Jadi memang ketika kita menjadi orang tua itu kita sebenarnya menjadi pembelajar seumur hidup. Jadi saya justru mendukung banyak sekali forum-forum seperti ini di mana kita bisa bertukar pikiran, kemudian mencari cara sama-sama gitu. Dengan begitu kita semua saling belajar dan saling bertumbuh. Sama seperti anak kita juga yang juga belajar dan bertumbuh. Dan biarkan anak-anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Jadi jangan takut membiarkan anak-anak melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahan itu. Itu sih yang saya ingin ini ya. Highlight pada kesempatan kali ini. Oke. Baik, terima kasih Bu Maya. Baiklah, ini kita sudah tiba di penghujung acara hari ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, selain kita mengenal bagaimana membentuk, mengasuh, dan mendidik anak-anak agar lebih mandiri dalam berkegiatan, kita juga banyak mengetahui bahwa ternyata kita harus mengatur rutinitas anak, kemudian kita harus mengatur jadwal, menyusun jadwal, dan yang terpenting mengelola gadgetnya, dan menguji, kemudian menemani belajar. Jadi ternyata banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan kemandirian anak. Selain itu juga kita dapat melibatkan anak-anak dalam kegiatan di rumah, membersihkan rumah, menyiapkan makanan bersama-sama, dan yang terpenting adalah meluangkan waktu bersama-sama untuk bisa ngobrol bersama anak-anak ya, sehingga terbentuklah anak-anak yang mandiri, sehat, cerdas, dan ceria tadi seperti kata Ibu Risa. Oke, jadi alhamdulillah hari ini semoga dengan perbincangan ini banyak sekali ilmu yang kita dapat menerapkannya kepada anak-anak, dan anak-anak kita dapat tumbuh menjadi anak-anak yang percaya diri, lalu mempunyai keinginan untuk berprestasi dalam belajar sejak dini, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi anak pembelajar yang mandiri. Baiklah, terima kasih banyak. Kita sudahi acara hari ini. Saya kembalikan ke Ibu Ana. Terima kasih. Silakan Ibu Ana. Iya, terima kasih Bu Hana. Terima kasih juga kepada dua narasumber kita. Terima kasih untuk brunch yang sangat bergizi di pagi ini. Bagaimana ya Bunda, materi bincang santai yang baru saja kita ikuti bersama? Tentunya sebagai pembelajar. Mantap, keren. Oh, mantap, betul. Sebagai pembelajar tentunya kita semua merasa tidak cukup sampai di sini ya. Tetap semangat untuk memastikan anak-anak tumbuh, berkembang, dan belajar di tengah situasi pandemik. Nah, saatnya sekarang pengumuman door prize. Saya sudah mendapatkan 6 pemenang penanya terbaik. Sebagai bentuk apresiasi, kami akan menginformasikan 6 ayah bunda yang menunjukkan inquirer yang telah memberikan pertanyaan. Ada Ibu Winnie dari Jakarta, ada Ibu Arinda dari Makassar, Ibu Kartika dari Yasmin Bogor, Ibu Farah dari Yasmin Bogor, Ibu Nidah dari Makassar, Ibu Medina dari Yasmin Bogor. Selamat kepada 6 pemenang. Hadiahnya ditunggu, kita akan koordinasi nanti untuk pengirimannya. Baik, sekilas ada info untuk Madania Festival 2021. Puncak Aksi Madani Festival menghadirkan konser amal kolaborasi orang tua, guru, dan murid sekolah Madania. Ada lelang hasil karya dan konser amal malam ini di kanal YouTube Madania School pukul 7. Nantikan bergabung bersama kami ya Ibu, jam 7 malam nanti, Show Our Caring on Charity Concert and Art Auction Agenda. Sebagai penutup, izinkan saya berbagi energi di penghujung acara. Mari kita berkontribusi dalam pendidikan, memajukan mutu pendidikan, saling berkolaborasi untuk dunia pendidikan. Semangat terus, percaya diri, dampak positif yang kita ciptakan bukan hanya kepada anak kita, tapi kepada negara. Karena anak-anak kita saat ini secara kolektif adalah masa depan negara, masa depan yang cerah bagi anak-anak Indonesia. Madania 25 tahun, inspire other, let's make difference. Give applause.